kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Semua orang nggak percaya, termasuk muridnya. Nah, dia buktikan. Akhirnya apa? Hari yang ketiga dia bangkit dan kuburannya kosong. Ada bekas luka di telapak tangannya yang membuktikan bahwa dia adalah memang Yesus. Bahwasanya dia sudah tersalibkan dan bangkit. Dia, kalau Bapak pernah lihat filmnya, bahkan setelah dia wafat dia ditusuk lagi loh, saking manusia nggak percayanya. Ini udah mati belum ya, ditusuk lagi lambungnya, dan lambungnya itu dipegang betul, memang ada bekas tusukan. Tapi Bu, yakin nggak yang disalib itu adalah Yesus? Ya yakin dong, itulah iman saya. Wah, baik. Ini saya bawakan ayat ya Bu ya. Nih, coba Anda lihat ke layar. Saya gedein. Apa itu? Apa itu? Yohanes. Lalu Yohanes. bangunlah Nih. Bentar. Tuh. Yohanes 13 nomor 4. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Oke? Di sini betul nggak Yesus pakai kain lenan? Di situ dituliskan pakai kain lenan. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya. Mengikuti dia, mereka hendak menangkapnya. Terus pemuda tersebut, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Tuh. Coba maaf Pak, saya mau buka Alkitab saya. Tadi Bapak tertulis di mana? Yohanes berapa yang pertama tadi? Yohanes 13 nomor 4. Bentar ya, Salah tangkap. Tentara Romawinya pun salah tangkap rupanya, ya. Yang diincar udah kabur dia rupanya. Yohanes 13 ya Pak? Yohanes 13 nomor 4. Yohanes 13 ayat 4. Aduh, Ibu, Bu, bisa menjauh dari ruangan itu, Bu? Maaf Pak. Iya, sakit banget telinga. Bising sekali, iya. Ya maklum lah ya Pak, ibu-ibu Bapak kan juga tahu lah ya, udah punya istri Bapak kan. Nah, ini kan cerita waktu Sebelum cerita penyalipan. pada waktu Tuhan Yesus sebelum penyalipan, yang ada makan bersama murid-muridnya ya. Ya, betul. Saat perjamuan. Terus Bapak bacakan yang tadi, yang mana? Yang kedua, ayat apa tadi? Coba kalau kita lihat di saat perjamuan itu yang memakai kain lenan itu hanya Yesus. Ya, betul? adalah Yesus. Ya benar. Coba Anda ke Markus 14 nomor 51 sampai 52. Markus ya. Iya sayang. Udah habis baca ya? Iya. Tunggu sebentar. Mama lagi belajar nih. Tunggu ya. Abang di sana dulu ya. Markus berapa Pak? 14 nomor 51. Mamaku mau nyanyi. Itu lagi ada. Iya. Adik aku yang belum bisa. Gimana, Bu? Oh. Jadi ini kan Jadi yang kabur siapa di situ?
Nah, jadi ini kan pada ceritanya ini adalah pada waktu Yesus ditangkap. Ah, Kemudian dengar ya Pak, ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutupi badannya, mengikuti dia. Artinya apa? Ada seorang laki-laki muda yang ingin menyerupai Yesus pakai baju lenan. Kan ada bahasa belakangnya mengikuti dia. Artinya apa? Ada selain Yesus yang memakai baju lenan, bukan Tuhan Yesus yang ditangkap berpura-pura, bukan salah tangkap. salah. Kain lenan itu dipakai seorang rabi kalau di Yahudi. Murid lain tidak ada pakai kain lenan. Bapak, Karena ini kan ada statusnya murid. Coba anda ya tanya orang Yahudi. Pakai kain lenan itu hanya orang tertentu yang disebut rabi gitu. Nah, pada saat penggerebekan tentara Romawi di Markus 14 nomor 51 itu, yang pakai kain lenan itu kabur. kemudian Kabur. Lalu siapa yang ditangkap tentara Romawi? Bapak harus pahami dulu Pak. Bapak dari nats yang Bapak kirim tadi, Bapak jangan terjebak. Nah, ini bahasanya adalah maknanya. Selamat malam, silakan dibuka kameranya. Nggak usah kayak babi bilang kau ya. Oh ya udah, oh nggak ada tempat berarti. Nggak ada tempat berarti kau. Kenapa kau keluar langsung bahasa rohnya tuh keluar? Saya menjelaskan yang betul malah keluar bahasa rohnya gitu. Macam mana teman-teman? Saya ini serba salah loh. Serba salah kawan-kawan. Ya, saya bahas Islam tetap dicaci maki mereka. Siang tadi saya buka kajian tetap dicaci maki. Saya bahas Islam tetap dicaci maki. Lintas agama, bahasa rohnya keluar. Yang betul lah ya. Ayo diskusi. Halo, selamat malam. Silakan dibuka dulu kameranya, Bang. Nggak usah. Oh ya, nggak usah, turun dulu ya. Saya nggak mau basa-basi Bang ya. Kalau kamu mau berdiskusi silakan kamu buka kamera gitu. Halo, selamat malam bang. Halo, selamat malam. Malam Bang, silakan dibuka dulu kameranya. Buka bang. Ya, alhamdulillah baik. Bang Sapier, kamu nggak bisa open cam itu. Pakai akun yang bisa open cam ya. Makanya saya turunkan dulu. Halo, selamat malam. Nah, Pak Macal, yang Islam kagak usah minta multi ya. Kawan, ya. Sakit pala saya berubah melulu nih. Kamunya di sini. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Ustaz. Malam. Silakan dibuka kameranya dulu, Pak. Selamat malam. Ya, selamat malam. Silakan open cam-nya dulu. Malam. Anda dari Kristen ya? Ya, saya Kristen lah Ustaz. Oh ya, Kristen. Iya, iya. Oke. Saya Anda selalu bilang orang Kristen itu Kristen gitu loh bang. Oh, ya udah. Anda mau diskusi sama saya? Mungkin ada pertanyaan, kita saling tanya jawab, boleh. Mau terkait tema atau di luar tema bisa. Silakan. Oke. Saya lagi penasaran Pak Ustadz. Saya lagi lihat di Google ya. Oh, Google ya, terus. Iya, soalnya saya nggak punya Quran Ustadz. Soal timbangan Pak Ustadz. Di hari Timbangan? kiamat. Oh ya, Iya. terus. Jadi Yaumul Mizan. iya betul. Jadi di lima itu Islam masuk surga itu timbangan, ada timbangan ya. Apakah ini merupakan simbolik atau hanya literal, bisa dibaca literal atau kiasannya, Ustaz? Dan Itu. betul tidak di akhirat memang itu adalah timbangan ya, timbangan benaran atau gimana ini? Bisa dijelaskan nggak? Ya, gini ya,
di yaumul qiyamah ada namanya yaumul mizan. Tuh, yaumul mizan. Jadi hari ditimbangnya amal gitu. Apakah lebih banyak yang buruknya atau lebih banyak yang baiknya? Nah, gitu. Itu betul ada, tapi timbangannya seperti apa saya nggak tahu gitu ya, karena belum kiamat kan gitu. Nggak bisa saya berasumsi. Oh ya, jadi betul bahwa memang nanti yang menentukan orang masuk surga atau kalau Bang ya, apakah lebih banyak yang buruk atau lebih banyak yang baik? Kalau yang buruk jelas ya tempatnya ke neraka. Nah, lalu bagaimana dengan surga? Apakah dengan amal itu kita akan masuk surga? Jawabannya kagak. Amal yang ditimbang tadi itu akan diterima oleh Allah, lalu Allah dengan rahmatnya memasukkan ke surga. Bukan dengan amalnya. Gitu bang. lo, jadi untuk apa itu amalnya itu, Ustaz? Nah, Kalau nanti akhirnya, untuk mendatangkan rahmat Allah, amalnya itu. dengan amal kita datangkan rahmat Allah. Iya. Tapi standarnya apa, Ustaz? Standar apa? Standar Allah lah yang bikin standar. Apa yang harus kita kerjakan di dunia ini? Kan ada buku petunjuknya Al-Quran. Ya, berarti sebenarnya kalau dari kata Pak Ustadz, kalau itu semua tergantung rahmat, berarti sebenarnya bukan persoalan, bukan amal yang bisa membawa seseorang masuk surga kan? Ya memang bukan amal. Lalu buat apa timbangannya itu, Ustadz? Hanya untuk kiasan aja atau gimana ya? Ya kita menimbang itu, ya Tuhan menimbang itu agar kita tahu sebagai bukti gitu, bahwa di hari itu kita melakukan dan akan kita pertanggungjawabkan. Keburukan ditimbang dan kebaikan ditimbang. Hanya itu saja ya, karena yang menentukan kan akhirnya adalah rahmat Allah kan? Kalaunya timbangannya yang lebih berat adalah maksiatnya, dosanya lebih besar, maka dia harus mempertanggungjawabkan dosa itu. Lalu kalau masih mempertimbangkan, dia rahmatnya terbatas dong, Ustaz. Lalu kan tergantung amal. Rahmat Allah itu tergantung kepada amal yang banyak kan. Dan Allah tidak kuasa mengubah amal itu ketika amalnya terlalu ringan. Jadi akhirnya rahmatnya terbatas dong, hanya pada amal yang banyak saja kan. Coba jadi gini, Ustaz. Baik. Jadi amal yang baik memang Allah rahmati agar modal dia masuk surga dengan rahmatnya, kayak gitu. Dia akan mendapat nikmat atas pekerjaannya di dunia, yaitu amal solehnya. Maka dia akan menikmati hasil timbangan amalnya tersebut gitu. Itu maha adil Allah itu. Kalau kau bikin dosa, kau pertanggungjawabkan dosanya. Lalu kau timbang amal baikmu, maka kau terima balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Aduh. Ya, jadi gini Bang, meskipun sudah ditimbang, Allah bisa saja tidak memasukkan dia yang amalnya banyak tadi. Allah tidak memasukkan dia ke surga, bisa aja. Bisa aja kan kehendak dia. jadi sebenarnya timbangan tidak menjadi penentu kan? Enggak. Lalu kalau begitu benar berarti dalam hadis ya yang mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amal baik kan? Betul? Iya, nggak ada. Lalu di akhirat Contoh gini aja Bang, secara logika ya, secara akal sehat kita ya. Ya. Abang ya mau nyetir mobil, apakah pakai uang? Kan enggak. Anda bekerja tiap hari ngumpulin uang yang banyak ini pakai mobil, beli mobil dari hasil usaha Anda. Apakah uangnya ini yang kertas ini Anda masukkan ke mobil?
Kan kagak. Oke. Jadi uangnya itu ke resepsionisnya kan kasih kunci. Oke. Ada loh, Gitu. ada ambigu yang Bang, kenapa tersirat ya di mantul sini. suaranya double ya? Iya, halo. Ustadz. Double suara saya. Oke ya, sudah ya. Udah, bagus. Baik. Jadi gini Ustadz ya. Ustadz ini yakin kalau Allah itu adil ya? Pasti. Oke. Kalau begitu tadi kata Ustadz, adil itu maksudnya apa dulu Ustadz? Adil Yang juga maksudkan berat sebelah. Allah adil itu tidak berat sebelah, artinya seimbang kan? Jadi sesuai timbangan kan? Nah tadi barusan Ustadz berkata bahwa bisa saja amalnya banyak tapi Iya. silakan Ustadz. Sebaiknya hujatan diganti zikir kan kayak gitu maksud Anda. Ya itu hal positif Betul. sih. Ya. supaya hal masuk, positif. supaya memang. banyak amalnya Ustadz. Ya, Karena banyak amalnya paham ngerti saya. Satu zikir aja beratnya itu satu langit loh. Apa enggak enak Ustadz bisa dapat 70 bidadari. Sorry udah bercanda Ada, ya. Ini Ustadz. Oke. Ada yang lain lagi dapat kita bicarakan. Saya boleh bertanya kepada Anda? Boleh, sebenarnya masih banyak saja, tapi ya silakan Ustadz. Jadi gini, saya Kalau mau tanya. saya bisa jawab, saya jawab soalnya saya ini tidak terlalu hebat seperti Ustadz. Nah, kalau gitu saya tanya background dulu dah. Anda seorang jemaat atau pendeta? Saya penginjil Ustadz. Oh, penginjil. Baik. Ya. Kalau begitu pasti Anda membawa kitab Anda setiap harinya dan pasti mengetahui dari mana asal usul kitab Anda kan gitu. Nggak tahu juga, boleh juga Ustadz ya. Kan tidak spesial juga. Oh, baik. Kalau Anda penginjil ya, saya mau bertanya gini Bang. Ya. Anda tahu nggak manuskrip kitab asli dari kitab Anda tuh manuskrip apa aja yang tertua? Maksud Anda terjemahannya? Bukan, manuskrip. Manuskrip apa maksudnya? Kalau yang Waduh. Udah, berarti Bentar. nggak nyampe ke situ Anda Bang ya. Ganti pertanyaan. bukan. Ganti Kalau pertanyaan yang Anda nggak tahu Oke. rupanya. Baik, silakan. Saya ganti aja. Terlalu berat kayaknya itu, tidak paham dia. Ya. Gini, Bang. Bukan tidak paham Ustadz. Anda mengaku manuskrip. Anda harus lihat, kan saya harus lihat datanya ini. Tapi kalau Anda bertanya tadi, kitab Anda itu ditulis dalam bahasa apa? Nah kan manuskripnya dalam bahasa Ibrani dan Yunani, begitu Ustadz. Ya udah gini aja, saya ganti. Anda kan ngakunya Oke, Kristen. Ada gak perintah ngaku, Yesus jadi Kristen? Perintah Yesus. Jadilah Kristen. Ada nggak? Secara Jawab spesial tidak ada lah Ustadz. Lah, kalaunya nggak ada sudah tahu nggak ada, lalu Persoalannya. kenapa Anda jadi Kristen? Persoalannya Kristen itu kan muncul kemudian setelah nggak ada Yesus kan, setelah Yesus mati kan. Nanti di jemaat di Antioquia barulah disebut nama Kristen itu kan. Tapi begini, kan itu murid-murid Yesus itu juga disebut Kristen ya di zaman itu kan. Maka otomatis yang selanjutnya ya Kristen dong. Maka murid-murid Yesus itu kan Kristen karena disebutkan dalam Antioquia kan, dalam Korintus itu. Maka dari mana kok? otomatis Waktu di zaman Yesus masa muridnya disebut Kristen? Siapa yang menyebut? bukan itu maksud saya. Maksud saya murid-murid Yesus kan setelah Yesus bangkit, setelah surga kan murid-muridnya itu pergi kan menyebar. Nah, murid-murid Yesus kan terus berganda kan. Nah, murid-murid Yesus ini kan disebut akhirnya jadi Kristen kan. Pertama sekali di Antioquia kan. Maka Setelah jadi Yesus nggak ada. Kristen dong. Ya? Iya dong. Setelah Kan Yesus nggak ada. perintah. Setelah Yesus Betul. diangkat. Nah, Iya. kalau lihat runutnya kan ada perintah itu. Tahun 28 ayat 19 itu kan. Pergilah jadikan semua bangsa muridku kan. Nah, kalau kita artikan ini masalah itu kan berarti kan memang semuanya perintahkan untuk mengikut Kristus kan, gitu aja sih. Nggak ada dia memerintahkan jadilah Kristen di situ. Tidak ada. Tapi kan akhirnya kita mengerti bahwa mengikut Kristus
yaitu sama dengan Kristus kan. Di situ kan Kristen Yesus gitu. mengatakan jadikanlah semua bangsa murid. Nggak ada murid juga nyembah guru, nggak ada. Lah kan Ini kayak kan gitu. soal Kristen. Ini kan soal Kristen, Ustaz. Jadi Betul nggak? Kristen Tadi Anda ini berkata Kristen, kan? jadi Kristen ini di luar Yesus, yang mana Kristen ini bisa kita cap dia adalah penyembah Yesus gitu. Yes. Ya iya. Kalaunya Yesus tidak memerintahkan jadi Kristen, ngapain kau jadi Kristen udah? Kan memberitakan Injil kan sama aja itu, Ustaz, untuk menjadi Kristen dong. Iya dong. Perintahkan Injil Gimana, itu gimana? kan sudah sama. Yesus memerintahkan untuk menyampaikan Injil itu kan sama dengan membawa orang kepada Kristus. Beda. Kalaunya Yesus pengajarannya itu sama dengan pengajaran para nabi. Dia meneruskan hukum Taurat. Kamu coba baca Bang di Matius 5. Ya. Apa itu? Ya. Matius 5 nomor 17 sampai 18. Selama langit dan bumi ini ada ya satu iota pun dari hukum Taurat itu tidak dapat ditiadakan kata Yesus. Ah itu dia mengajarkan kitab para nabi. Yesus itu nggak ada mengajarkan 3 dalam 1. Nggak nyambung kalau mengajarkan kekristenan Yesus, nggak nyambung. Matius 5 kan harus diperjelas, Ustaz, dalam konteksnya. Itu hukum Taurat pasti Anda kaitkan dengan sunat kan? Anda Hukum kaitkan Taurat itu dengan banyak. 613 meskop juga ada. Tapi Kan gitu. persoalannya Intinya dalam 10 ada. dalam konteks Matius 5 ayat 17 selanjutnya itu yang Ustaz tadi sebutkan bahwa tidak satu pun iota menghilangkannya dan sebagainya itu tidak berbicara tentang itu berbicara tentang yang 10 hukum itu. Coba Ustaz uraikan, misalnya jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersabi, Ustaz kan, jangan memilih suami istri dan sebagainya itu tentang hukum 10 hukum itu yang bicarakan dalam konteks itu. Tidak dapat mengeneralisir ditiadakan. semua hukum itu yang tidak bisa ditiadakan. Hukum 10 itu hukum kekal. Nah, Yesus itu menyempurnakan hukum itu. Misalnya gini ya, Menyempurnakan. ya, jadi maksudnya gini ya, apa yang disempurnakan Yesus dalam perjanjian lama, hukum Taurat jangan membunuh kan, itu dibaca secara literal. Tapi Yesus menggalinya lebih dalam. Dia mengungkapkan akar dosa bukan pada literal itu, bukan yang kelihatan tapi hati. Dia bilang begini apa? Jangan membunuh. Tapi saya katakan kepadamu, barang siapa yang marah kepada saudaranya, ia sama dengan membunuh. Nah, itulah ajaran Yesus. Jadi maksudnya menggenapi hukum Taurat itu. Nah, itu digali lagi ke dalam bahwa bukan hanya secara literal, bukan soal bunuh itu, tapi persoalan hati di situ. Disitulah letak dalam menyempurnakan itu. Begitu. Itu konteks yang tidak berbicara secara generalisir itu, Pak Ustaz. Tidak bicara. Gini. Makanya nanti Ustaz, Coba. Baik. Sebentar Ustaz. Makanya Anda lihat di pasal 5 Matius 5 ayat 31 yang paling terakhir. Jadilah kamu sempurna seperti aku sempurna. Itu perintahnya. Jadi siap sempurna itu melakukan hukum itu yang sempurna. Hukum yang sempurna. Makanya Anda kalau baca satu persatu. Makanya di dalam situ nanti Anda kaitkan di lainnya bahwa mengapa orang yang di bawah hukum Taurat itu dikatakan orang yang berdosa, karena memang akhirnya kita sadari bahwa tidak ada yang bisa melakukan yang sesempurna. Tapi saya mau Karena tanya itulah Kristus sedikit. datang. Ya, silakan. Selain Bani Israel, Taurat 10 hukum itu berlaku nggak 10 hukum Taurat itu berlaku. di luar Israel? Betul di luar sana. Ah, Karena ini kan hukum kekal itu kan. Nanti kan kita berarti lihat bahwa selain gini Bang. baik. Saya tanggapi kalau gitu. Begini, berarti ya keagamaan Anda Kristen itu adalah diawali dengan melanggar hukum Taurat keagamaan Anda ini. Hukum Taurat itu Karena memang- apa? Karena apa? Di situ ya Kristen memulai keagamaannya dengan membunuh Tuhannya. Berarti ini pelanggaran terhadap Taurat.
Artinya awal Kristen itu adalah pelanggaran dari Taurat. Paham? inilah Ah. Ustaz ini ya, dalam percakapan ini selalu memframing. Bukan Hukum framing, Taurat Bang. itu, Makanya kan sebentar, saya menanyakan kepada Baik. Anda tadi. hukum Taurat itu ada mau menyatakan bahwa kita ini orang berdosa. Itu hukumnya. Iya. Jadi Ya iya, tadi kalau- yang Anda bilang itu Yesus ya maksudnya membunuh ya. Tidak dong, itu konteksnya berbeda Ustaz. Anda tidak kaitkan itu dong. Loh, kenapa beda? Kan di situ dari 10 hukum Taurat kata Yesus, selama langit dan bumi ini ada, 10 hukum Taurat Betul. tidak dapat dilenyapkan. Jangan membunuh. Itu poin, salah satu poinnya. Dan ini juga berlaku kata Anda untuk orang seluruh dunia. Kan kayak gitu. Ya, 10 hukum Taurat itu. Berarti Yang percaya Kristen, kepada Kristus ya, yang percaya kepada Ya. Kristus ya. Iya. berarti Kristen mengawali keagamaannya dengan melanggar hukum Taurat, membunuh Tuhan. Yang Melanggar membunuh hukum Tuhan, Taurat, yang kalian membunuh Tuhan. yang membunuh Yesus bukan orang Kristen. Yang membunuh Yesus adalah orang-orang yang nggak percaya tentara Romawi, dan kemungkinan kalau Ustaz Yusuf ada di situ, mungkin Ustaz Yusuf juga ikut membunuh Yesus kan? Lah, meskipun dia tentara Romawi, tapi hukum Taurat itu kan berjalan karena masih ada langit dan bumi. Yang membunuh Yesus bukan orang Kristen. Ini harus dibedakan Iya, dua hal. dong. mau Bukan percaya orang atau Kristen. tidak, mau percaya atau tidak, tetap itu adalah sebuah pelanggaran dalam hukum Taurat. Fakta betul, fakta sejarah itulah sebabnya fakta sejarahnya bukan orang Kristen yang membunuh Tuhan Yesus, bukan tentara Romawi. Apa hubungannya dengan berkata bahwa orang Kristen memulai imannya berdasarkan melanggar hukum Taurat? Tidak ada dalilnya. Di Paham. mana Ustadz ini sedang menyebarkan kebohongan lagi ini. Paham? Awal Kristen itu, ya awal Kristen Oke. itu dengan fondasi imannya terhadap penyalipan Yesus. Kan gitu, fondasi imannya. Betul nggak? Iman Pasti di percaya situ. kepada Kristus. Ya iya, fondasi iman Kristen itu adalah dari penyalipan Yesus. Nah, Kalau Anda kalaunya bertanya- diawali dari awalnya sejarahnya, Itu bukan fondasi iman. Fondasi iman Kristen adalah percaya Yesus adalah Nah. Allah. Itu fondasinya. baik. Bukan penyalipan Jadi itu. jadi kalaunya di penyalipan itu adalah sebuah pembunuhan terhadap Tuhan, kan gitu. Kepada Yesus. Iya, pembunuhan itu dilarang dalam hukum Taurat. Jangan membunuh. Iya, betul. Berarti dasar kalian melanggar hukum Taurat dulu. Saya udah bilang bukan Kristen yang membunuh Yesus dong. Ya, Ustaz itu meskipun sedang bukan menggiring opini bahwa yang membunuh Yesus orang Kristen kan. Lalu kami Ya, orang Kristen betul. dasarnya bukan dong. Di mana dasarnya bahwa yang membunuh orang Kristen? Kristen memang nggak ada di saat itu, Lucu- tapi mendasarinya lucu-lucu. dari situ. Nggak bisa dasarnya dari situ. Anda kaitkan sesuatu yang berbeda, Ustaz. Lah, coba kalau dia tidak ada dibunuh, korelasinya. ada nggak Kristen hari ini? Ya memang dia datang menyerahkan nyawanya kan? Dia menyerahkan nyawanya. Dia dalam hal Ada kan? aku datang Ada untuk nggak menyerahkan kehendak? nyawa. Bang, gini aja dah. Daripada Ya, kau berasumsi, coba carikan dalilnya di mana. Bapak di sorga itu meminta anaknya untuk disalibkan, itu di mana? Sebentar ya, saya baca kisah para rasul deh. Kok Paulus yang dibaca? Ya kan nanti kata Yesus Yang aku saya- datang untuk menyerahkan nyawaku ada, tapi dia kan tadi bilang dari yang saya tanya ini sama Anda, Bang, ya. Siap. Adakah siap. kehendak Bapa di surga agar Yesus itu disalibkan? Oke, saya bacain ya. Saya bacain dalilnya ya, Ustadz. Mudah-mudahan dapat ya. Nah, ini dia. Berapa ya kisah pasal 2? Ya, kisah para rasul pasal 2, Ustadz. Ayat 23. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Nah ini penting sekali untuk diperhatikan ya Ustadz ya. Menurut maksud dan rencananya.
Jadi Allah menyerahkan anaknya itu menurut maksud dan rencana Bapa. Di mana di situ Bapak mau anaknya itu disalibkan, Bang? Kacau abang ini. Menyerahkan, dia menyerahkan anaknya. Ya, Termasuk diserahkan dalam penyaliban itu kan, itu sesuatu berhubungan dengan penyaliban. Karena nanti kenapa berhubungan dengan penyaliban? Coba lihat satunya. Setelah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan-tangan bangsa-bangsa durhaka. kehendak Bapaknya di mana, Bang? Dia yang diserahkan Allah, dia yang diserahkan Allah menurut rencananya. Itu kan Rencana apa? Rencana Allah, rencana Allah tentang penebusan. Penebusan. Oh, Iya. penebusan berarti kan salib. berarti penebusan Salib. dosa penyalipan itu rencana Tuhan gitu. Betul. Betul. Salah. Penyalipan Silakan. itu rencana iblis. Iya. Tidak ada di Alkitab satupun ayat yang mengatakan bahwa rencana iblis yang membangkitkan Yesus, bukan. Menghasut iya. Yudas ya, iblis menghasut Yudas iya, tapi merencanakan perencanaan pola penebusan itu bukan iblis. Bentar Tidak ada. ya. Silakan. Nih saya kasih bonus ayat nih. Silakan. Nih Bang, ya. Yohanes 13 nomor 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan berencana. Ya. Iblis itu berencana menyalibkan Yesus. Ya. Dari sejak makan dia. Ya. Atau jadi penyalipan itu, Bang, ya, rencana iblis bukan rencana Tuhan. Maka masa iblis dengan Tuhan kerjasama, Bang? Tidak ada ya. Di sini saya sudah Nggak tahu mungkin. tadi bahwa rencana penyaliban itu datangnya rencana Allah. Iblis membisikkan kan, dia punya rencana. Itu apa? Memang kan iblis ini kan kerjanya kan membunuhkan dan membinasakan kan. Dan dia ingin memang membinasakan Yesus kan. Tapi dia tidak mengerti tentang makna penyaliban itu. Dia tidak mengerti rencana Allah. Dia nggak tahu. Itulah sebabnya nanti di bagian lain bahwa Allah melucuti pemerintah penguasa-penguasa dunia ini. Ternyata di sini kesimpulannya bahwa dengan penyaliban Kristus justru iblis dikalahkan. Kolose 2 ayat 15 kalau tidak salah. Iblis dikalahkan. Gini, Bang. Ya. Gini, Bang. Kata Yesus di Yohanes 8 nomor 44. Nih, kayak gini aja. Ya. Mari kita lihat ya apa yang dikatakan oleh Yesus nih. Yohanes 8 nomor 44 ya kawan-kawan. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa dari segala dusta, kata Yesus. Jadi kata Yesus, Bang, ya kan Yesus itu selamat, maka bapaknya adalah Tuhan. Tapi kalau menginginkan Yesus itu mati, ya karena iblis ini pembunuh manusia nih, ya. Jadi kata Yesus, kalau ingin ya kalian itu berbapakan iblis, maka salibkan Yesus gitu. Lagi-lagi kebiasaan apologet Islam termasuk Ustadz adalah mengutip ayat dan tidak membaca konteks. Yesus sedang menjelaskan sifat iblis. Ya, sifat iblis adalah membunuh dan membinasakan. Itu tidak berbicara tentang Bapa. Kalau Anda lihat dalam teks aslinya, itu sama sekali tidak menunjukkan kepada Bapa. Dia mengatakan begini, ayat 84 itu bahwa bapakmu lah, iblislah bapakmu. Di situ dikatakan iblis adalah milikmu, bukan teos. Jadi kalau berbicara bapak ada teos kan, jelas ya, kurios ya.
Sama sekali di situ menekankan bahwa jika pembumbung dan pembinasa adalah iblislah miliknya, tapi diterangkan iblisnya bapakmu. Jadi sama sekali sering kali ya, saya mau beritahu di sini ya, teman-teman dan apologi muslim, ya ini framing dan tidak berdasar. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan Bapa di situ berkaitan dengan Bapa pencipta langit dan bumi. Bapa di situ itu Yesus sedang menjelaskan sifat-sifat iblis yang membumbung dan membinasakan. Sifat Bapa gimana? Bapa itu memang dalam rencana penyaliban, tapi untuk keselamatan. Kalau iblis tidak, dia membumbung dan menghancurkan dan membinasakan. Jadi bedakan dua hal yang berbeda. Jadi Bapa di situ tidak ada hubungannya dengan Bapa yang saya sebut sebagai Tuhanku. Begitu. Lah, di situ kan Bang ya dikatakan Yesus itu iblis adalah pembunuh manusia. Dan tidak ada. Tidak ada di situ. Coba Anda baca. Ustaz coba baca sekali lagi supaya Anda mengerti tentang itu. Iblis, Yesus sedang menjelaskan bahwa iblis, sifat iblis itu bukan tentang Bapa itu. Nih, sifat Ya. iblislah yang menjadi bapamu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Jadi ya, iblis itu pembunuh manusia, Bang. Ustaz, Makanya ya. ketika iblis merencanakan membisiki Yudas, dia ingin membunuh Yesus. Maka dari itu, yang mendukung penyaliban, yang mendukung kematian Yesus itu adalah pengikut iblis. Gitu, Bang. makanya Yang saya mendukung kalau- penyaliban Yesus berarti pengikut iblis, kata Yesus. Ini Jadi, data ini loh, ya. itu tuntas kalau Ustadz baca. Saya tidak mau terlalu banyak membaca ya, tapi kalau Ustadz mau lihat ya, dalam konteksnya tidak sedikit pun menyebut tentang itu Bapak. Ya, Bapak yang dimaksud adalah teos itu, bukan. Dalam teks aslinya itu tidak ada menuju kepada Bapak. Begitu Ustadz. Boleh nanti dibaca. Ustaz baca dulu nanti di ayat sebelumnya, 43-nya, 42-nya, dan mulai dari ayat 37-nya kan. Anda boleh baca itu tentang Yesus sedang menjelaskan kalau Bapa siapa, keturunan Abraham siapa. Lalu ayat 44 berkata, ya itulah dia ya. Iblis itu adalah pendusta, pembumbung, ya, penghancur. Jadi kalau Ustaz sistemnya menghancurkan ya, Anda bagian dari itu. Begitu Ustaz. Jadi umat yang mengajarkan tentang menghancurkan, membumbung, yang menghina, itu bagian dari si Bapak itu. Begitu Ustaz. Oke, itu kan jawaban Anda. Saya hargai jawaban Anda. Loh, Kan itu. gitu. Kita nggak perlu memaksakan Ya. jawaban, nggak perlu memaksakan kehendakan gitu. Oke, Iya, kira-kira biar, ada Ustaz. lagi Bang. Soalnya tahu kawan-kawan yang di bawah juga pengen naik antri gitu, Baik. berdiskusi Baik, gitu. baik. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam Pak Ustadz. Malam Bang. Kristen, Islam? Kristen Pak Ustadz. Dibuka dulu kameranya Bang. Gak apa-apa ya Pak Oke Ustadz, lah. pakai handset ya. Nggak apa-apa, jelas. Gede suaranya. Saya selalu ikutin kok ini acara-acaranya, diskusinya Pak Ustadz ya. Saya suka diskusi. Cuman saya paling nggak suka ya judul yang di atas itu Pak Ustadz. Maaf ya. Itu judul netizen. Itu aja Pak Ustadz. Itu aja. Saya suka Iya. ngikutin. Sama juga kayak yang seberang juga yang temannya Gini, Pak Ustadz gini, selalu Bang. berdebat. Gini Bang. Sorry, Pak Ustadz, bentar. bentar Pak Ustadz, bentar. Sama juga seberang juga lawannya Pak Ustadz. Juga suka saya ingatkan juga itu. Sama. Gini. Boleh berdebat, cuman jangan bikin begini. Saya nggak suka Pak Ustadz. Maaf ya. Kira-kira rekomendasi judul apa dari Anda? Ini kan judul Ya, saya- dari netizen nih. Oh netizen. Tapi yang buat siapa Pak Ustadz? Maaf. Ya netizen yang buat, bukan saya. Astagfirullah. Bukan itu Pak Ustadz. Maaf, bukan itu. Yang live kan Pak Ustadz. Yang ini kan roomnya Ya Pak Ustadz. iya, karena kan saya meminta rekomendasi dari mereka minta judul kayak gini. Nah, Ya, kalau tapi, Anda Pak- protes judul yang ini, sekarang saya minta rekomendasi dari Anda. Ya, rekomendasi kan kita kan waras kan. Ah, Seakan-akan kan ini sama ya penistaan lo Pak Ustadz.
Kok instan? Jauh kali. Loh, sama loh. Bisa nggak Pak Ustadz? Bisa nggak Pak Ustadz iniin? Kristen kapan waras? Berarti Kristen Nah. itu gila gitu loh kan? Itu coba lihat Bang, ini pernyataan atau pertanyaan? Coba kau bedakan dulu. Itu pertanyaan loh, pertanyaan. Ya iya, itu pertanyaan. Seakan-akan sampean Eh, seakan-akan selama ini Kristen itu gila kan gitu. Iya nggak? Jadi seakan-akan selama ini Kristen itu gila, itu asumsi Anda. Duh. Oke Pak Ustadz, itu aja. Kalau Pak Ustadz terima boleh, kalau enggak, saya juga keluarga saya Islam banyak. Cuman itu aja Pak Oke. Ustadz. Thank you. Terima kasih. Thank you. Oke.